Kami dari kelompok 5 akan melakukan transaksi yang ada pada PT Macan Jaya. Nah, saya sebagai staff inventory akan melakukan pengecekan produk bernama bata merah. Sini kayak jadi kita ke bagian inventory, lalu kita cek produknya bata merah. Di sini terlihat bahwa quantity on hand kita itu sebanyak 1098 item. Selanjutnya, PT Macan Jaya akan melakukan pengadaan barang ke vendor yang akan dilakukan oleh staff purchase. Oke, selanjutnya saya akan melakukan sebuah pembelian barang untuk PT Macan Jaya. Di sini saya akan membuat sebuah request for quotation terlebih dahulu. Kemudian vendor penjualan barang yang akan saya beli adalah Tasikmart. Kemudian kita tambahkan sebuah produk. Nah, barang yang akan saya beli adalah bata merah sebanyak 1000 unit. Oke, kemudian kita simpan dan confirm order. Nah, selanjutnya barang yang kita pesan akan diterima oleh staff inventory. Oke, baik. Setelah melakukan pengadaan barang, saya sebagai staff inventory akan melakukan pengecekan jumlah produk yang sudah kita adakan. Di sini produk yang kita adakan dari vendor yaitu adalah bata merah dengan total quantity on hand kita sudah sebanyak 2098 item. Selanjutnya kita akan membuat suatu penawaran kepada customer. Oke, selanjutnya setelah melakukan pengadaan barang, saya akan mengecek barang yang sudah baik. Setelah melakukan pengadaan barang, saya akun Baik, setelah melakukan pengadaan barang, saya akan melakukan pengecekan barang, yaitu bata merah. Di sini kita bisa langsung pergi ke overview, lalu kita lihat di receipt, lalu kita cek yang hari ini kita sudah lakukan pengadaan barang tadi, lalu kita validasi terkait jumlah produk yang sudah kita terima. Di sini kita bisa langsung apply aja. Oke, selanjutnya di sini berarti saya sudah selesai mengecek jumlah barang yang sudah saya terima. Lalu saya bisa cek lagi ke bagian produk, apakah quantity on hand-nya sudah berubah atau nambah sebanyak 1000, yang tadinya 1098 sekarang sudah menjadi 2098. Kak di pause, Kak. Bentar dulu. Oke, setelah kita cek jumlah bata merah yang sudah kita terima, selanjutnya kita akan membuat sebuah bill baru untuk produk yang kita beli. Nah, sekarang bill-nya sudah terbuat. Selanjutnya akan dilakukan pembayaran oleh staff accounting. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di modul accounting.
Dan untuk melihat bill yang tadi kita bisa ke vendor, lalu ke bills. Yang ini tadi. Yang ini ya. Yang Oke, jadi ini bill yang akan kita bayar. Kita konfirmasi dulu billnya. Nah, di sini udah terkonfirmasi, lalu kita bisa melakukan pembayaran di sini atau kita bisa ke payment. Tadi jumlahnya sebesar 500.000, kita buat payment baru. Karena kita membeli, maka kita akan mengirim uang ke vendor, yaitu Tasikmart. Tasikmart sebesar 500.000. Lalu kita konfirmasi. Dan kita sudah mengirimkan uang ke Tasikmart. Lalu kita lihat lagi ke bills-nya. Nah, yang ini yang tadi. Di sini terdapat outstanding debit sebesar 500.000. Ini akan kita gunakan untuk membayar bill ini. Kita klik add. Dan di sini udah lunas ya. Di sini juga amount due-nya sudah 0 rupiah. Lalu setelah ini akan dilakukan penjualan dari si bata merah ini oleh staff sales. Oke, selanjutnya untuk penjualan, kami akan lakukan penjualan untuk bata merah yang tadi sudah dibeli. Untuk itu pertama-tama kita create dulu quotation-nya. Setelah itu kita masukkan customer-nya. Oke, contoh kita masukkan yang ini, Mitra Abadi. Lalu untuk produknya kita cari bata merah. Kita jual sebanyak 1.000. Lalu kita confirm. Selanjutnya kita create invoice terlebih dahulu untuk membuat tagihan. Kita create regular invoice saja. Setelah quotation-nya di confirm, dia akan menjadi sales order dan selanjutnya akan dicek oleh staff inventory untuk pengirimannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman barang, lalu kita bisa cek di bagian inventory, lalu delivery orders. Nantinya akan ada sales order yang perlu kita kirim, yang tadi, ke customer kita, yaitu Mitra Abadi. Dan di sini kita validasi bahwa kita telah melakukan pengiriman barang sebanyak 1.000 bata merah. Nah, setelah melakukan validasi, kita sudah berhasil melakukan pengiriman barang. Terus selanjutnya ke siapa? Sales order 29. Selanjutnya, setelah dilakukan pengiriman, kita akan membuat invoice. Ini kita buat regular invoice.
bisa dilihat ini draft invoice yang sudah terbuat. Selanjutnya akan dilakukan pembayaran oleh staff accounting. Baik, sekarang kembali lagi di accounting. Kita sekarang akan memvalidasi invoice yang tadi draft itu. Yang ini yang untuk mitra abadi. Kita klik. Lalu kita cek lagi nih ada 100 bata. Harganya 1000, jadi totalnya 100.000. Dan kita konfirmasi. Nah, ini udah terkonfirmasi invoice-nya. Lalu kita mau melakukan pembayaran, bisa langsung register payment di sini atau kita bisa ke customer, ke payment. Tadi ini harga 100.000, jadi kita melakukan penerimaan pembayaran sebesar 100.000 dari mitra abadi. Dan kita konfirmasi. Dan pembayarannya telah selesai kita terima, berhasil kita terima. Lalu kita kembali lagi ke invoice-nya. Dan yang ini kita buka lagi yang untuk mitra abadi. Sekarang ada outstanding credit di sini. Sudah 100.000 yang akan kita gunakan untuk membayar invoice ini. Kita klik add. Dan ini sekarang sudah berhasil dibayar. Selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit tentang journal entry-nya yang telah tercatat dari transaksi sebelumnya. Kita akan buka accounting dan sales. Nah, di sini tercatat ya untuk mitra abadi barusan penjualan batu bata 100.000 di debit, 100.000 kredit maksudnya. Dan di piutang usaha di debit sebesar 100.000. Dan untuk yang purchase juga tadi nggak jadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh POS. Oke, untuk skenario selanjutnya akan melakukan PT Macan Jaya akan melakukan POS, yaitu point of sale, yang dimana kita skenario baru yang kasir akan melakukan pembayaran kepada customer yang ingin membeli barangnya di produk yang tersedia di PT Macan Jaya tersebut. Oke, kita akan melakukan new session. Nah, kita asumsikan kita membuat bata, kita mencari bata. Sorry. Produk yang akan dibeli oleh customer yaitu bata merah. Kita asumsikan di skenario tersebut membeli 2 bata merah. Lalu untuk customernya kita asumsikan itu seorang Mahdi, seorang korbannya ini kita set, terus kita payment. Oke, pembayarannya untuk menggunakan cash. Terus ini customernya itu akuntan Mahdi. Terus kita masukkan ini 2000. Oke, kita validate. Oke, berarti ini fakturnya itu resipnya itu udah ada ya, udah berhasil. PT Macan Jaya juga udah tertera di sini. Terus ini kita langsung ke kita langsung balik lagi. Ini sudah berhasil, kita balik lagi ke awal untuk melakukan penutupan close session-nya. Kita ke point of sale.
untuk close session-nya. Ini pos 0007, kita close. Nah, berarti sudah berhasil ya. Dengan payment-nya ini apa namanya tadi kita dua batu bata dan dengan totalnya itu 2.000. Oke. Kita ke bagian order. Nah, berarti sudah berhasil ya. Ini sudah terpost juga. Dan tadi tentang batu-bata merahnya kuantitinya 2 sudah berhasil dilakukan oleh kasir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur saya sebagai HRD untuk melakukan di modul employees ada beberapa fitur yang harus dijelaskan. Nah, yang pertama di fitur di employees ini bisa melakukan fitur chat kepada employee yang tertera. Misalkan nih kita chat melakukan kepada Mahdi, kita akan chat halo. Pesan tersebut akan langsung menuju ke employee tersebut dan akan mendapatkan balasan. Kalau misalkan ingin melakukan message secara profilnya bisa dilakukan di sini. Send message di bagian di bagian ininya personalnya. Oke, kira-kira ini saja untuk penjelasan dari PT Macan Jaya dari kelompok kami mengenai transaksi dan juga pos dan modul-modul yang tertera yang ada di database kita. Sekian, terima kasih.